Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan BWUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI. Yang pertama ada latar belakang pembentukan. Pada tahun 1944, Jepang mulai terdesak dalam Perang Dunia II. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan. Sebagai langkah awal, dibentuklah BWUPK pada tanggal 29 April 1945 oleh pemerintah militer Jepang di Indonesia. Yang kedua, ada tujuan pembentukan BWUPK. BWUPK bertujuan untuk yang pertama, menyelidiki segala hal penting mengenai pembentukan negara Indonesia. 2. Merumuskan dasar negara dan rancangan undang-undang dasar. Dan 3. Menyiapkan kemerdekaan Indonesia yang dijanjikan Jepang. Kemudian, keanggotaan BWUPK. BWUPK terdiri atas 62 anggota dari berbagai golongan dan daerah di Indonesia, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakil ketuanya Ichi Bangase dari Jepang dan R.P. Suroso. Kemudian ada sidang pertama BWUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka. 3 tokoh mengemukakan gagasan dasar negara adalah: yang pertama, Mr. Muhammad Yamin. 5 asal nasionalisme, kemanusiaan, ketuhanan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Profesor Dr. Supomo. Konsep integralistik, negara sebagai satu kesatuan. Yang terakhir, ada Insinyur Soekarno, yaitu mengusulkan Pancasila pada 1 Juni 1945. Selanjutnya, ada usulan Pancasila Insinyur Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Gagasan ini diterima baik dan menjadi dasar bagi rumusan selanjutnya. Yang selanjutnya ada hasil sidang kedua BWUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juni 1945. Sidang kedua membahas rancangan undang-undang dasar dan bentuk negara. Hasilnya yaitu bentuk negara menjadi republik, wilayah negara, seluruh bekas Hindia Belanda, pemerintahan, presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Yang terakhir, draft undang-undang dasar pertama disusun oleh Panitia Perancang Undang-Undang. Selanjutnya ada Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Panitia 9 dibentuk pada 22 Juni 1945, terdiri dari 9 tokoh utama, nasionalis dan Islam, untuk merumuskan dasar negara. Anggotanya terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Maramis, Subarjo, Wahid Hasyim, Agus Salim, Abi Kusno Cokro Sujoso, dan Kahar Muzakir. Hasilnya adalah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Selanjutnya, isi Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Piagam Jakarta membuat preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 versi awal. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini menunjukkan kompromi atas golongan Islam dan nasionalis. Piagam Jakarta menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pembentukan PPKI. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua Dr. Anes Muhammad Hatta, yang memiliki anggota 21 orang, yang kemudian menjadi 27. PPKI bertugas mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, peristiwa menjelang sidang PPKI. Pada 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan 9 Agustus di Nagasaki. Jepang menyerahkan kepada sekutu pada 15 Agustus 1945
Peristiwa ini mendorong bangsa Indonesia mempercepat proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan sidang yang pertama mengesahkan Undang-Undang 1945 setelah perubahan kecil pada Piagam Jakarta. Selanjutnya, memilih Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan legislatif sementara. Kemudian, sidang PPKI kedua dan ketiga yang memiliki hasil sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, kemudian membentuk 12 kementerian. Kemudian sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 yang pertama menetapkan pembentukan Partai Nasional Indonesia dan Organisasi Pemuda. Kemudian menegaskan fungsi KNIP sebagai Badan Perwakilan Rakyat sementara. Makna historis BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI. BPUPK menunjukkan semangat intelektual bangsa dalam merumuskan dasar negara. Piagam Jakarta adalah simbol kompromi politik dan cikal bakal pembukaan Undang-Undang 1945. PPKI mewujudkan kemerdekaan melalui pembentukan struktur pemerintahan awal Indonesia. Dan yang terakhir ada penutup. Dengan semangat gotong royong dan persatuan, bangsa Indonesia berhasil mewujudkan kemerdekaan yang berdaulat. Semangat para pendiri bangsa menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk menjaga persatuan dan nilai-nilai Pancasila.